Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Horor. Untuk hari ini kami akan membawakan kisah cinta dua dimensi karya Muhammad Nafid. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Ini dia kisahnya. Sebut saja namaku Angga, umurku 25 tahun, dan aku bekerja di sebuah kantor marketing di Jawa Timur. Ya, bisa dibilang aku ini orangnya biasa-biasa saja, dan terlebih lagi aku selalu gagal dalam hal cinta. Ya, bukan dalam hal cinta saja, terkadang aku juga berpikir jika hidupku ini tidak berguna sama sekali, entah di masyarakat maupun di keluarga. Aku mencintai seorang wanita, ya sebut saja namanya Wulan. Dia cantik, baik, dan bagiku sangat sempurna. Setiap pagi dia selalu tersenyum padaku saat ada di kantor. Tapi aku sadar, aku ini hanya orang biasa dan jelek yang tidak akan pernah bisa bersanding dengan bidadari sepertinya. Aku sangat ingin mengakhiri hidup yang membosankan ini. Tetapi, apa jika aku mengakhiri hidup ini permasalahan akan selesai? Apa jika aku mati semua sudah usai? Entahlah, aku ingin sekali mati, tapi bagaimana caranya? Aku mati dengan tenang, tanpa menyusahkan orang lain. Aku selalu memikirkan ini setiap hari, dan akhirnya aku menemukan solusi. Jika aku ingin mengakhiri hidupku di atas ketinggian, apalagi hari ini pun pagi. Aku sakit hati karena wanita yang kucintai pun sudah berpacaran dengan orang lain. Mungkin minggu depan aku ambil cuti dan memantapkan hatiku untuk berangkat sendiri ke gunung. Ya, rumahku dekat dengan Gunung Argopuro, gunung dengan trek terpanjang di Jawa, dan kemungkinan akhir hidupku akan ada di sana. Minggu tiba, aku sudah mempersiapkan semuanya. Ya, seharusnya aku tidak membawa apa-apa, ya karena agar dapat izin aku membawa tas dan beberapa peralatan lainnya. Lagi pula tas ini juga nantinya aku buang di sana. Aku berangkat sendiri naik bus dan naik ojek untuk ke pos Simaksi. Sekitar 3 jam perjalanan aku sampai di pos Simaksi dan meminta izin agar bisa melakukan solo hiking. Terjadi debat begitu lama, dan akhirnya aku mendapat izin dengan syarat hanya 5 hari, jika lebih akan kena denda ya. Bodoh amat sih, jasadku juga bakal selamanya ada di Argopuro. Perjalanan dimulai turun menuju pertigaan menuju arah perkebunan anyar dingin. Melewati kebun penduduk yang kebanyakan ditanami jagung dan padi. Ternyata seperti ini jalur untuk ke gunung. Ya, aku sendiri baru pertama kali ke gunung, jadi pemikiran jalurnya ke bebatuan terjal dan besar. Setelah melewati perkebunan 1, masuk ke perkebunan 2 yang rata-rata ditanami kopi dan sangon. Jalur yang awalnya landai akhirnya mulai menanjak dan memasuki kawasan hutan damar. Di sini nafas mulai ngos-ngosan. Ya maklum, baru pertama kali melakukan pendakian. Sekitar 2 jam perjalanan, aku memasuki batas hutan suaka. Aku rehat sejenak untuk minum dan makan makanan ringan. Perjalanan masih panjang. Jika aku bunuh diri di sekitar sini, pasti cepat ditemukan orang. Berbeda jika aku akan loncat nanti dari ketinggian, pasti badanku hancur lebur dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Setelah cukup lama duduk, aku kembali melakukan perjalanan. Dari batas suaka alam, hutan semakin lebat dan jalur semakin terjal. Aku juga perlu waspada karena di kawasan ini banyak dihuni babi hutan. Setelah lama berjalan, aku sampai di puncak bukit dan menemukan persimpangan jalur. Jalur lurus menuju puncak dan jalur ke kanan menuju ke taman hidup. Tiba-tiba aku kepikiran untuk mampir ke danau taman hidup. Akhirnya aku mengambil jalur kanan untuk menuju ke taman hidup. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, akhirnya aku sampai di danau taman hidup. Begitu indah dan mempesona tempat ini. Meskipun banyak kabut yang menutupi danau, tetapi sangat-sangat indah sekali.
Ada sekitar 3 tenda di sini. Ternyata ada juga pendaki yang camp di sini. Ya mungkin pendaki ini singgah di sini karena langit juga sudah mau gelap dan ya aku juga harus membangun tenda di sini dan makan terlebih dahulu, pikirku. Aku langsung merebahkan tubuhku sejenak. Dan setelah itu aku bergegas membangun tenda dan bersiap untuk memasak. Perut sudah mulai keroncongan. Sekedar info, tepian danau ini cukup berbahaya karena rawa berlumpur. Jika ingin mengambil air harus melewati jembatan dermaga kayu. Aku mengambil air dan membasuh muka. Cukup segar sekali air danau ini, pikirku. Aku besok pagi ingin mandi di sini. Aku melama sebentar menikmati kabut tipis yang berjalan menutupi danau ini. Setelah cukup lama melamun, aku balik ke tenda dan membawa 2 botol air. Ini sudah cukup bagiku untuk memasak. Langit sudah mulai petang, dan setelah selesai makan, aku membuat secangkir kopi dan balik lagi ke dermaga danau. Langit cukup cerah dan indah. Bintang bertaburan dengan diiringi cahaya bulan yang terang. Kenapa hatiku sangat tenang? Apa aku hanya perlu refreshing otak seperti ini agar pikiranku tidak selalu tentang mati dan mati? Sampai di dermaga, aku merebahkan tubuhku melihat danau yang indah. Andai saja Wulan bisa jadi milikku, pasti aku akan mengajaknya ke sini. Itu semua hanya halusinasi saja, dan semua itu tidak akan pernah bisa terjadi. Di ujung danau samar-samar aku melihat seorang wanita. Kenapa dia malam-malam pergi ke danau? Dia menatapku dan tersenyum kepadaku. Wah, cantik sekali ya wanita ini, pikirku. Dia perlahan berdiri dan berjalan meninggalkan danau. Mungkin rumahnya di sekitar sini. Aku masih penasaran siapa wanita itu. Mungkin besok pagi akan bertemu lagi. Waktu sudah jam 8 malam. Hawa dingin mulai menembus sela-sela jaketku. Aku berlalu meninggalkan danau dan ingin istirahat agar esok pagi bisa langsung berjalan menuju ke puncak. Sampai di tenda, aku merapikan peralatan dan bersiap istirahat. Alarm HP ku bunyikan jam 4 pagi dan aku merebahkan tubuhku dan perlahan aku tertidur. Saat tertidur, aku mendengar suara pijakan kaki seorang dari luar tenda. Siapa malam-malam ini berjalan, pikirku. Aku terbangun dan melihat jam masih pukul 12 malam. Aku membuka tenda dan melihat seseorang wanita berjalan menuju dermaga danau. Apa ini wanita yang tadi kulihat di ujung danau? Dia berjalan ke dermaga. Aku memperhatikan saja apa yang ia lakukan. Saat dia akan duduk di dermaga, dia terpleset dan langsung tercebur ke danau. Aku sontak kaget dan langsung berlari menuju danau. Aku melihat sekitar danau, apa wanita ini tenggelam atau bagaimana. Tanpa pikir panjang, aku juga menceburkan diri ke danau. Saat masuk ke dalam danau, tiba-tiba nafasku tersengal-sengal dan kepalaku pusing. Aku tidak bisa naik ke permukaan. Mungkin ini akhir hidupku di danau ini, pikirku, dan aku tidak sadarkan diri. Perlahan aku membuka mataku, tapi kepalaku masih terasa pusing. Samar-samar aku seperti berada di sebuah ruangan. Apa aku sudah mati? Di mana ini? Pikirku. Masnya udah sadar. Ada suara seorang wanita dari lorong ruangan. Ternyata benar seorang wanita cantik menghampiriku. Aku sontak kaget dan melongo melihatnya. Mbak ini siapa? Di mana saya? Tanyaku. Mas tadi pingsan di danau, jadi mas saya tolong dan saya bawa ke rumah, ucapnya. Iya, makasih ya, tapi emang ada perkampungan di daerah danau sini, ucapku. Iya, ini buktinya ada mas. Sebentar ya, saya ambilkan minum sama makanan, ucapnya sambil berlalu meninggalkan ruangan. Aku masih bertanya-tanya di mana sebenarnya ini dan apa aku ini masih hidup atau sudah mati. Aku perlahan berjalan keluar ruangan dan melihat sekeliling rumah pondokan ini. Benar saja, ternyata ada perkampungan yang sejuk dan asri. Rumah adat yang masih murni dari kayu dan banyak orang jual beli di sini seperti di film jadul
saja pikirku. Mereka melihatku dan tersenyum ramah. Ternyata di sini lebih baik dari tempatku awal. Masnya udah duduk aja di depan, ucap wanita itu sambil membawa kendi berisi minum dan beberapa singkong rebus di piring. Iya mbak, maaf ya nggak sopan banget. Emang ini kampung udah lama banget ya di sini, ucapku. Iya mas, sudah lama. Ya beginilah keadaannya. Terus masnya kok bisa pingsan di pinggir danau, ucapnya. Aku awalnya mau nolong wanita mbak, kecebur di sungai. Pas aku loncat juga ke sungai, tiba-tiba nggak bisa nafas dan nggak tahu deh tiba-tiba juga ada di sini, ucapku. Wanita ini hanya tersenyum. Nama mas siapa, ucapnya. Angga mbak. Mbak sendiri namanya siapa, ucapku. Panggil saja Eren. Mas diem di sini aja, nginep juga nggak apa-apa daripada masnya nggak ada tujuan, ucapnya. Iya sih mbak. Aku awalnya ke gunung sini pengen bunuh diri, entah sangat membosankan hidup ini, ucapku. Emang kenapa bisa gitu mas, ucapnya. Ya entah mbak, sangat bosan sekali, udah kayak males hidup gitu, ucapku. Mbak sendiri aja di sini, ucapku. Enggak mas, di sini ada ibu. Kebetulan ibu lagi keluar, ucapnya. Bentar ya mas, tunggu sini, ucapnya. Iya mbak, ucapku. Eren kembali masuk ke ruangan. Ternyata masih ada wanita cantik yang lembut dan baik hatinya. Aku mulai kagum dengan sosok Eren. Entah siapa dia, semoga saja dia bisa mendapatkan pasangan yang baik. Karena dia juga berhati baik dan lembut. Perlahan Eren keluar dari ruangan. Aku melongo melihatnya. Ya Tuhan, cantik sekali. Menggunakan kebaya dan selendang menambah sempurna kecantikan wanita ini. Mas Angga, kok melongo sih? Ada yang salah ya? Tanyanya mengagetkanku. Enggak. Cuma kagum aja, kamu cantik banget gitu, ucapku sambil tersenyum malu. Mas bisa aja. Yuk mas, ku ajak keliling desa biar gak bosan di sini, ucapnya. Aku dan Eren pergi berdua keliling desa. Hawa dingin dan sejuk disertai kicauan burung yang merdu. Sangat damai sekali desa ini. Penduduk yang sangat ramah dan lingkungan yang bersih dan asri. Aku betah sekali di sini. Setelah memandangi rumah penduduk, pandanganku teralihkan lagi kepada sosok wanita cantik di depanku. Andaikan saja ada wanita secantik dia yang bisa ku mencintai, dan sangat bahagia sekali hidup ini Tuhan. Dan aku tidak akan kepikiran untuk mati dan mati. Tiba kami berdua di sebuah sungai besar, dan airnya sangat jernih. Kami berdua singgah di sini dan menikmati indahnya aliran sungai ini. Duduk di sini dulu aja ya mas, ucap Eren. Iya mbak, ucapku. Eren turun ke sungai dan membasuh mukanya. Astaga, sungguh indah dan menawan melihatnya membasuh muka cantiknya. Mas melamun lagi ya? Airnya segar mas, nggak cuci muka juga, ucapnya. Iya mbak, hehe, ucapku. Aku turun dan membasuh muka juga. Kami berdua balik naik dan duduk di sebuah batu besar di pinggir sungai. Gimana masnya betah di sini? Ucap Eren. Betah banget, suasananya nyaman, apalagi ada wanita cantiknya, hehe. Ucapku cengengesan. Mas bisa aja. Masnya emang gak punya pacar atau istri gitu? Tanya Eren. Ya mana ada wanita yang mau sama saya. Yang jelek ini mbak, ucapku. Ya pasti ada mas, ucap Eren sambil tersenyum. Kami berdua lama ngobrol dan bercanda di pinggir sungai. Kami saling tatap satu sama lain, dan aku perlahan mulai jatuh cinta dengan sosok Eren. Mbak, jika misalnya aku jatuh cinta pada mbak gimana, ucapku. Ya nggak apa-apa mas, namanya juga jatuh cinta. Cinta nggak bisa milih, siapapun berhak jatuh cinta, ucapnya sambil tersenyum. Emang mbak nantinya mau nerima aku yang jelek kayak gini, tanyaku. Kenapa nggak bisa nerima mas? Masnya ini orang baik banget, aku sendiri juga pengen punya lelaki kayak mas Angga, ucapnya. Aku kaget dan terdiam. Aku sontak langsung memeluk Eren sambil menangis bahagia. Hari ini hari yang tidak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Aku mau kamu jadi pendamping hidupku Eren. Meskipun kita baru sehari saja kenal, engkau sudah membuatku tahu apa artinya ketulusan, ucapku. Iya mas, aku juga ingin kamu ada di sampingku selamanya. Jangan pernah lupakan aku ya, ucapnya. Kami berdua berlalu pergi meninggalkan sungai.
Sepanjang perjalanan kami bersenda gurau. Aku menggendong Eren sepanjang perjalanan. Akhirnya kami sampai di rumah. Ternyata di sana ada ibu Eren sudah pulang. Dari mana saja kamu, Nak? Ibu cariin gak ada di rumah, ucap ibu. Iya, maaf Bu. Ini aku habis nemenin Mas Angga jalan-jalan. Iya, kenalin ini Mas Angga, ucap Eren. Aku menjabat tangan ibu Eren. Kenalin Bu, saya Angga, ucapku. Iya Nak, saya ibunya Eren, ucapnya. Eren, sini ikut ibu sebentar biar Nak Angga duduk dulu di depan, ucap ibu. Bentar ya Mas. Mas tunggu sini, ucap Eren. Eren pergi ke dalam bersama ibunya. Aku kepikiran ada masalah apa. Apa kedatanganku ke sini yang salah atau harus minta izin dulu sebelum menginap? Ya entahlah, mungkin ada masalah pribadi mereka dan aku pun tidak boleh tahu itu. Eren dan ibunya keluar ruangan dan ibunya menyuruhku masuk dengan Eren. Aku dipersilahkan duduk. Nah, ibu tahu kamu dan Eren saling mencintai, tapi ibu punya syarat kepadamu, ucap ibu. Iya Bu, apa itu mungkin saya bisa sanggup memenuhi, ucapku. Tolong kamu jangan keluar rumah, apapun itu, ucap ibu. Tapi kenapa Bu, kok tidak boleh keluar rumah, ucapku heran. Ya itu saja syarat ibu, kamu sanggup apa tidak, ucapnya. Ya apapun itu aku sanggup Bu, asalkan aku selalu bersama dengan Eren, ucapku. Akhirnya sepakat, aku bisa memiliki Eren sepenuhnya, asalkan aku tidak boleh keluar dari rumah ini. Bodo amat, yang penting aku bisa selamanya bersama wanita yang kucintai. Kami berdua selalu bersama setiap hari. Jika ibu Eren pulang dari perkebunan, kami selalu membantu masak berdua, berbagi cerita, dan yang ini sebuah keluarga yang kuimpikan. Setiap malam saat tidur, aku selalu memandangi wajah Eren, wajah wanita yang kucintai dan tak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Seminggu berlalu. Esok pagi saat Eren masak di dapur, aku berada di ruang makan. Tiba-tiba aku mendengar suara gamelan dan orang ramai di luar. Ada apa ini? Rasa penasaranku mengajakku mengintip keluar. Ternyata ada acara di desa. Entah ada acara apa, setiap orang membawa makanan ramai-ramai. Aku ingin sekali melihat, langsung keluar rumah, dan aku masih ingat janjiku kepada ibu Eren jika aku tidak boleh sama sekali keluar rumah. Ya mungkin cuma sekali saja tidak masalah. Perlahan aku membuka pintu agar Eren tidak mengetahui jika aku keluar rumah. Ternyata benar, ada acara di desa. Setiap rumah menaruh makanan dengan desain unik di depan rumah. Suara gamelan mengiringi acara ini. Dari kejauhan ada kereta kuda dan diiringi para penjaga yang gagah berani. Mungkin di dalam kereta itu adalah seorang putri kerajaan, pikirku. Mas, kamu kok keluar rumah? Kan kamu udah janji sama ibu, teriak Eren mengagetkanku. Maaf, aku penasaran apa yang terjadi di luar, ucapku. Tapi kamu udah janji, ucap Eren sambil menangis. Aku merasa bersalah. Tiba-tiba kereta kuda tersebut lewat di depan rumah dan berhenti sejenak. Ternyata benar, ada putri kerajaan di dalamnya. Dia menatapku tajam dan Eren hanya menundukkan kepala. Apa ada yang salah kepadaku? Aku bingung. Putri ini tersenyum dan melanjutkan perjalanan lagi. Muka Eren tiba-tiba pucat dan aku sangat merasa bersalah. Maaf banget, emang salah banget ya kalau aku keluar rumah, tanyaku kepadanya. Iya nggak apa-apa Mas, semua sudah terjadi, jadi nggak usah dipikirkan, jadi masuk aja ke rumah, ucap Eren mengajakku masuk rumah. Mukanya masih pucat dan sedih. Aku tidak tahu harus gimana. Aku memeluknya dan menenangkannya. Apapun yang terjadi, jangan lupakan aku ya Mas, ucapnya. Aku kaget kenapa dia tiba-tiba berbicara seperti ini. Tidak, aku tidak akan pernah melupakanmu, ucapku. Akhirnya kami berdua tertidur. Malam hari tiba. Aku dan Eren terbangun. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan ibu membukanya. Ada apa Tuan Pengawal, ucap ibu.
Kami ada perlu dengan anak ibu sebentar, ucap pengawal itu. Ibu menghampiri kami. Eren, pengawal putri ada perlu denganmu, ucap ibu. Iya bu, bentar ya, ucap Eren. Dia bangun dan mengikuti pengawal tersebut. Ada apa ini? Apa ini masalahku? Keluar rumah tadi, pikirku. Aku dan ibu menunggu Eren dengan cemas. Setelah cukup lama menunggu, Eren balik diantar pengawal tadi dan menangis memeluk ibu. Setelah itu, dia menangis memelukku sangat erat. Ibu dipanggil oleh pengawal. Maafin aku ya mas, maafin aku, ucap Eren sambil menangis. Ada apa, kamu kenapa? Ucapku dengan sangat bingung dengan keadaan ini. Ibu menghampiriku dan Eren sangat raut, sedih juga dia memelukku. Kamu orang baik nak, terima kasih sudah bisa mencintai anak ibu dengan tulus, ucap ibu. Besok kamu dan Eren dipanggil menghadap Tuan Putri, ucap ibu. Kenapa bu? Apa aku melakukan kesalahan besar? Ucapku bingung. Sudah, kamu sekarang tidur saja dengan Eren. Besok pagi kamu diminta menghadap Tuan Putri sama Eren, ucap ibu. Ibu berlalu meninggalkan ruangan dan menuju ke kamarnya. Eren mengajakku istirahat. Dia tertidur pulas. Aku masih bingung apa kesalahan yang aku perbuat. Kenapa semua jadi runyam begini, pikirku. Entahlah, semoga besok pagi semua masalah akan usai, pikirku. Dan aku langsung istirahat. Esok pagi tiba. Aku dan Eren bersiap ke istana. Aku dan Eren pamit ke ibu. Lagi-lagi ibu memelukku dengan sangat erat sambil menangis. Dan kami berdua melakukan perjalanan ke istana. Sepanjang perjalanan, Eren memegang tanganku dengan erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sampai di depan gerbang istana, kami disambut ramah oleh penjaga gerbang dan dipersilahkan masuk. Setelah melewati gerbang istana, kami berdua berjalan menuju ke istana. Benar saja, Tuan Putri yang kulihat kemarin pagi saat ada di acara desa ternyata sudah menanti kami berdua. Kami langsung duduk di depan Tuan Putri. Maaf sudah mengganggu ketenangan kalian berdua, ucap Tuan Putri. Eren, kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu sudah mengajak manusia ke sini dan kamu juga sudah jatuh cinta padanya, ucap Tuan Putri. Maaf, maksud Tuan Putri gimana ya? Saya nggak ngerti, ucapku heran. Dia tersenyum. Dia menyuruh pelayannya mengambil sebuah kaca besar dan memperlihatkannya kepadaku. Tiba-tiba kaca tersebut memperlihatkan suatu tempat. Ya, ternyata itu danau taman hidup dan di sana ada sebuah jasad. Setelah aku lihat cukup jelas, ternyata jasad itu ada beberapa orang seperti tim SAR di danau mencari sesuatu. Itu adalah ragamu. Ragamu telah disembunyikan oleh Eren dan Eren membawa jiwamu ke sini. Kamu masih hidup dan kamu harus kembali ke kehidupanmu semula, ucap Tuan Putri. Eren menangis sejadinya dan memelukku. Maafkan aku Mas Angga, maafkan aku, ucap Eren. Tetapi Tuan Putri, jika saya harus mati, saya tidak masalah, asalkan saya bisa bersama Eren, ucapku. Tidak bisa, dimensimu dan dimensi kami sudah berbeda, dan kamu belum saatnya juga untuk mati, ucap Tuan Putri. Coba lihat di sana, itu perempuan yang kamu cinta saat di dunia, dan orang tuamu bingung mencarimu, ucap Tuan Putri. Iya benar, aku melihat Wulan, wanita yang kucintai dulu saat aku sebelum bertemu Eren, dan orang tuaku mencariku. Ternyata mereka selama ini sayang kepadaku, tetapi apa yang aku lakukan? Aku sudah membuat mereka bingung. Sudah saatnya Eren, kami harus mengembalikannya ke alamnya lagi, ucap Tuan Putri. Eren dengan tangisnya menarik tanganku dan mengajakku keluar dari istana. Dia mengajakku ke satu tempat, itu di pinggir sungai besar. Saat itu kami duduki. Tiba-tiba, raut wajah Eren berubah menjadi menyeramkan dengan wajah pucat penuh darah di wajahnya. Inilah wajahku sebenarnya, Angga. Tidak ada yang bisa mencintaiku setelah melihat wajah asliku. Dan kamu saat ini pun merasa ketakutan, dan cintamu juga sudah hilang melihat ini.
ucapnya sambil menangis. Aku perlahan mengusap air matanya. Bagaimanapun dirimu, aku sudah berjanji akan mencintaimu. Jika memang aku harus mati, aku rela agar bisa bersama denganmu selamanya, ucapku. Wajah Eren berubah lagi menjadi sosok wanita cantik yang aku temui awal. Tidak, Angga. Cinta ini sudah berakhir sampai di sini. Kita sudah beda dimensi, dan kamu harus kembali ke kehidupanmu semula. Ada wanita yang menunggu kembalinya dirimu, ucap Eren. Cukup danau ini yang akan menjadi saksi bisu perjalanan cinta dimensi kita, ucap Eren. Dia langsung mendorongku ke sungai. Aku langsung merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Saat kubuka mataku, ternyata sudah banyak orang yang mengitariku. Orang tuaku memelukku dan Wulan juga memelukku. Maafkan aku, Tuhan. Aku sudah salah menilai kehidupanku untuk ke depan. Aku akan menjalani kehidupanku dengan semula. Ternyata banyak orang yang menyayangiku. Aku sampai di rumah dan Wulan juga mengikuti sampai rumah. Enggak, kamu bikin khawatir semua orang, ucap Wulan. Iya, maafin aku ya. Maafin aku juga ya, Pak, Ma, ucapku. Wulan lagi-lagi memelukku. Aku sayang kamu, enggak. Kamu jangan ngelakuin hal bodoh lagi, ucap Wulan. Aku kaget, ternyata wanita yang ku idamkan juga menyayangiku. Bagaimana bisa kamu suka dengan pria jelek sepertiku, ucapku. Bagaimanapun dirimu, jika aku sudah cinta, aku harus menerima semua kekuranganmu, ucapnya. Iya, aku sebenarnya juga suka sama kamu, Lan, ucapku. Aku langsung memeluknya. Kami akhirnya tunangan dan menunggu hari pernikahan kita. Sebelum hari pernikahan tiba, aku mengajak Wulan pergi ke danau Taman Hidup. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya setuju. Kami pergi berdua. Perjalanan cukup seru meskipun agak lama, karena Wulan juga pertama kali pergi naik gunung. Sekitar 3 jam perjalanan, kami sampai di danau Taman Hidup. Wulan senang sekali, dan dia menikmati keindahan danau ini. Kami mengabadikan momen berdua. Tiba-tiba Wulan melihat ada seorang wanita cantik. Sontak aku langsung memanggilnya. Eren, ini aku, Angga, teriakku. Benar saja, dia langsung menghampiri kami dan berdiri tepat di hadapan kami di dermaga. Wulan ketakutannya. Aku memeluknya dan menenangkannya. Terima kasih, Angga, kamu sudah pernah memberikan ketulusan cinta yang tidak pernah dimiliki seorang manusia yang kutemui sebelumnya, ucapnya sambil tersenyum. Kamu sudah mendapatkan pendamping yang sangat cantik. Jaga dia, Angga, jangan pernah sakiti perasaannya. Dan juga jangan pernah lupakan aku ya, ucapnya sambil berlalu meninggalkan kami. Perlahan air mataku menetes. Terima kasih, Eren, engkau sudah hadir di hidupku dan memberikan warna di hidupku. Kau memberikan cinta yang tulus pertama kali di hidupku. Aku tidak akan pernah lupakanmu, dan aku berjanji aku akan selalu mendampingmu di sini. Inilah danau yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta 2 dimensi yang berbeda di antara kita. Selesai. Demikian kisah karya dari Muhammad Nafid, Cinta 2 Dimensi. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri dari alam yang tidak terlihat. Kritik dan saran juga request bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kisah berikutnya.